Assalamualaikum Sobat Football United. Fabrizio Romano setelah Manchester United memastikan tiket Liga Champions untuk musim depan berbicara di videonya ya. Dan memang video yang dia bikin ini khusus untuk membahas Manchester United. Dan gue akan membahas juga nih apa yang dibahas oleh Fabrizio Romano, sekaligus juga memberikan ya komentar ataupun pendapat secara ringan amatiran. Manchester United kembali ke Liga Champions dan ini merupakan situasi kunci untuk musim panas nanti, artinya di bursa transfer, karena ya tentu saja Manchester United dengan kembalinya ke Liga Champions, ketika Manchester United misalnya ingin mendekati pemain, jelas sang pemain ataupun pemain-pemain yang diincar tersebut, mereka sudah tahu bahwa Manchester United akan bermain di Liga Champions. Ini merupakan daya tarik tentu saja ya di satu poin untuk Manchester United mendatangkan target-target yang diinginkan. Dan dibahas juga bagaimana Michael Carrick ini memberikan impact semenjak datang di bulan Januari. Dia mentransformasi musim Manchester United saat ini, musim ini semenjak dia hadir. Bagaimana dia mengangkat Manchester United ketika Manchester United datang berada di peringkat ke-7 dengan peluang yang tidak cukup besar sebenarnya untuk bisa berlaga di Champions League. Dan kalau dilihat bahwa musim ini sebenarnya targetnya adalah untuk mendapatkan tiket Europa League, tapi Michael Carrick bisa melampaui hal tersebut dengan ya dipastikannya Manchester United mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan. Dan ini juga merupakan kredit untuk keputusan board manajemen Manchester United yang memberikan keputusan untuk mengambil Michael Carrick dan bukan Ole Gunnar Solskjaer. Karena pada saat itu dua nama ini merupakan kandidat terkuat ya. Walaupun misalnya belum tentu juga kalau dengan Ole Gunnar Solskjaer tidak didapatkan. Gue tidak ingin mendiskreditkan legenda Manchester United lainnya sebenarnya, tapi Fabrizio Romano menyebutkan hal itu. Dan bagaimana Michael Carrick ini memberikan ya kualitas hasil dan juga performa yang terbaik semenjak kehadirannya di Manchester United. Dari pertama kali dia hadir, kemenangan menghadapi tim-tim besar ya, Manchester City, lalu juga menghadapi Arsenal, termasuk juga menghadapi salah satu kandidat untuk mendapatkan tiket Liga Champions musim ini, yaitu adalah Aston Villa. Dan tentu saja di kemenangan terakhir yaitu adalah menghadapi Liverpool. Dan dengan demikian dia ini disebutkan oleh Fabrizio Romano memimpin kandidat untuk bisa mendapatkan kursi permanen manajer dari Manchester United. Nah, disebutkan juga bagaimana situasi internal dari Manchester United ini, kepercayaan diri terus berkembang dengan hasil-hasil positif yang didapatkan, dan mendapatkan tiket Liga Champions ini merupakan salah satu titik puncak ya dari kepercayaan diri atau sumber kepercayaan diri dari skuad Manchester United. Lalu ada juga situasi yang dibahas oleh Fabrizio Romano mengenai Kobbie Mainoo, pemain yang mencetak gol kemenangan ketika menghadapi Liverpool tadi. Bagaimana ada situasi yang berbalik dari pemain yang hampir saja keluar dari Manchester United dengan status pinjaman ya, salah satunya yang paling dekat itu adalah ke Napoli, menjadi salah seorang pemain kunci. Dan ketika menghadapi Liverpool, Kobbie Mainoo baru saja menandatangani kontrak sampai dengan tahun 2031. Lalu ada gaji yang naik secara menurut gue sangat-sangat signifikan. Dan itu dibalas dengan performa yang luar biasa. Babak pertama, babak kedua, dan tentu saja mencetak gol kemenangan menghadapi Liverpool. Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi skuad Manchester United? Ada beberapa rencana yang akan dilakukan, termasuk membangun ulang skuad. Dan ini juga tentu saja ada pemain yang akan keluar. Nama Casemiro dan juga Manuel Ugarte disebutkan oleh Fabrizio Romano ini diekspektasi akan cabut. Casemiro tentu saja tidak akan memperpanjang kontraknya lagi di Manchester United dan ini sudah terkonfirmasi. Lalu Manuel Ugarte peluangnya untuk cabut di musim panas nanti semakin berkembang karena sang agen saat ini sedang sangat-sangat aktif ya, berusaha untuk mencari klub baru bagi Manuel Ugarte. Lalu ada situasi finansial, 45 juta euro ini akan datang dari Napoli dengan kesepakatan untuk Rasmus Højlund yang memang dari awal semenjak dipinjamkan ke Napoli, masa depannya di Manchester United sudah berakhir. Saat ini sang pemain sudah mengidentifikasikan dirinya seperti disebutkan oleh Fabrizio Romano sebelumnya bahwa dia adalah pemain Napoli saat ini, dan Napoli juga sangat happy dengan kontribusi serta performa Rasmus Højlund. Dan ya seperti disebutkan sebelumnya dan diulangi lagi oleh Fabrizio Romano bahwa Napoli akan menebus
Rasmus Højlund di musim panas nanti. Lalu juga Jadon Sancho akan cabut dengan status free transfer, dan ini akan memberikan penghematan dari Manchester United, terutama dari sisi pengeluaran gaji, karena gaji dari Jadon Sancho ini termasuk yang tertinggi. Lalu Marcus Rashford, situasi dengan Barcelona saat ini menginginkan struktur baru dari kesepakatan. Jadi belum berakhir nih negosiasi antara Manchester United dengan Barcelona, di mana situasinya Barcelona nampaknya agak keberatan untuk membayar 30 juta euro kesepakatan untuk mempermanenkan Marcus Rashford setelah masa peminjamannya selesai di musim panas nanti. Walaupun sudah ada kesepakatan antara Marcus Rashford dan Barcelona, Marcus Rashford juga diinformasikan sudah bersedia untuk menurunkan nilai gajinya untuk bisa bergabung dengan klub yang bermarkas di Stadion Camp Nou. Nah, disebutkan oleh Fabrizio Romano, saat ini Barcelona menginginkan sebuah struktur kesepakatan dengan Manchester United yang baru terkait dengan mempermanenkan Marcus Rashford. Lalu juga ada Mason Greenwood. Disebutkan Mason Greenwood memiliki peluang besar akan cabut dari Marseille di musim panas nanti, dan Manchester United ini memiliki sell on clause, jadi klausul penjualan, dan ini bisa menghadirkan revenue ataupun juga pemasukan tambahan untuk Manchester United. Situasi Manchester United yang akan tampil di Champions League musim depan ini akan membawa pemasukan dari sektor finansial yang sangat-sangat besar ya, karena ada banyak pemasukan yang bisa didapatkan dari bermain di Champions League, hadiah per pertandingan ketika menghadapi kemenangan misalnya, lalu juga dari siaran, dari komersial dan lain-lain. Ini akan membawa pemasukan yang cukup besar, dan dari pemasukan itu tentu saja ini akan membantu operasional klub, termasuk juga situasi di bursa transfer musim panas nanti, di mana Manchester United memiliki berbagai posisi yang ditargetkan. Apa saja? Posisi lini tengah setidaknya akan mendatangkan 2 pemain di posisi lini tengah, pemain yang ditargetkan. Ada beberapa nama yang dihubungkan dengan Manchester United. Saat ini belum ada kepastian siapa yang akan hadir di Old Trafford untuk musim depan, tapi jelas posisi tengah akan mendatangkan setidaknya 2 pemain. Ini yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Lalu untuk posisi sayap serang, ini juga hal yang menarik ya, karena Manchester United sebenarnya di musim dingin kemarin ingin mendatangkan Antoine Semenyo tapi gagal, dan ada kemungkinan Manchester United akan kembali melihat nih apa yang akan terjadi ataupun situasi di market terkait dengan posisi sayap, terutama posisi sayap serang. Lalu untuk posisi serang dan juga posisi bertahan ini akan tergantung dari keadaan striker ya. Misal apakah Joshua Zirkzee akan cabut atau tidak. Kalau Manchester United melepas Joshua Zirkzee, artinya bukan melepas secara gratisan ya, tapi ada klub yang ingin mentransfer Joshua Zirkzee, maka Manchester United akan mendatangkan pemain baru untuk posisi striker. Dan juga keadaan pemain yang cedera misalnya ya, bagaimana progres dari pemain-pemain yang saat ini sedang absen karena cedera. Kalau memang progresnya positif, maka ada kemungkinan Manchester United tidak bergerak secara aktif untuk mendatangkan misalnya pemain di lini belakang, tapi sebaliknya ketika memang progres itu tidak terjadi secara baik, ada kemungkinan Manchester United akan mengambil pilihan lain di bursa transfer musim panas, terutama untuk posisi bertahan. Dan strategi dari bursa transfer musim panas nanti tentu saja Champions League ya. Ini akan menjadi kunci untuk menarik pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United. Ada kabar juga Bruno Fernandes, disebutkan oleh Fabrizio Romano, punya peluang besar saat ini akan tetap stay di Manchester United dengan berhasilnya Manchester United mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Gue pernah bahas juga di channel ini bahwa Bruno Fernandes memiliki ambisi yang juga sangat tinggi. Dia ingin memenangkan banyak gelar major trofi ya, trofi-trofi besar di karirnya. Tapi di sisi lain dia juga memiliki komitmen yang sangat besar bagi Manchester United. Fabrizio Romano mengatakan Bruno Fernandes telah menolak tawaran dari Saudi, dan Bruno Fernandes menginginkan sepak bola Champions League, dan saat ini itu sudah didapatkan di Manchester United. Dan secara keseluruhan Manchester United ini akan terus membangun skuadnya lagi, walaupun sudah
kembali lagi ke Champions League. Proses untuk membangun ulang skuad Manchester United ini akan terus terjadi dengan fokus ada di beberapa posisi ya untuk musim panas nanti. Gua sangat menantikan ini dengan situasi saat ini. Kepastian tampil di Liga Champions musim depan ini merupakan sebuah keberhasilan. Tapi di sisi lain ini juga merupakan sebuah tantangan yang tidak kecil, bahkan tantangan besar ya untuk Manchester United hadapi musim depan. Musim yang akan sangat berbeda dengan yang Manchester United jalani musim ini. Ada banyak pertandingan, akan ada banyak kompetisi yang diikuti. Situasi akan menurut gua naik turun. Lalu juga keadaan kedalaman skuad, kualitas skuad, persaingan, kompetisi, menurut gua semuanya akan berbeda dengan musim ini. Gue tidak sabar untuk mengikuti Manchester United musim depan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi yang disampaikan oleh Fabrizio Romano seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.